Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, seperti biasa sebelum belajar kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anak, hari ini Ibu akan mengajarkan yaitu tentang topik 3, berdamai dengan diri. Kalian sudah tahu artinya berdamai dengan diri? Yuk kita sama-sama melihat berdamai dengan diri. Setelah mempelajari topik 3 tentang damai mulai dari diri, peserta diharapkan 1. Memahami konsep tentang ragam identitas. 2. Mampu memberikan contoh sikap welas asih pada diri sendiri serta bagaimana mempraktikannya dalam konteks yang beragam. Itu adalah capaian tujuan pembelajaran Ibu yang akan Ibu pelajarkan hari ini. Kemudian mulai dari diri. Pertanyaan pengantinnya atau mulai dari diri kamu sendiri. Pernahkah Anda atau kamu merasakan malu tentang identitas diri kamu sehingga kamu perlu menyembunyikan identitas tersebut agar tidak diketahui orang lain? Kemudian yang kedua, mengapa muncul perasaan tersebut? Mengapa identitas tersebut perlu disembunyikan? Kemudian yang ketiga, apakah Anda merasa bebas dan merdeka menampilkan diri yang utuh di sekolah tanpa ada perasaan takut diperlakukan tidak baik karena identitas Anda? Yang Ibu tanyakan, apakah ada pertanyaan 3 di sini yang ada pada diri kamu? Ada atau tidak? Coba Bu Guru mau tanya sama kamu. Ada atau tidak? Ada atau tidak? Siapa yang ada dipermasalahkan nomor 1? Menyembunyikan identitas. Coba, ayo. Identitas kamu apa? Apakah pernah kamu sembunyikan? Identitasnya perempuan. Tentu kamu tidak pernah kan menyembunyikan identitas kamu. Yang ini adalah identitas kamu. Kamu tahu bahwa kamu yang ini perempuan, yang ini laki-laki. Kemudian yang nomor 2, mengapa muncul perasaan tersebut? Mengapa identitas tersebut perlu disembunyikan? Kenapa perlu disembunyikan? Atau perlu atau tidak untuk disembunyikan? Perlu atau tidak disembunyikan identitasnya? Tidak usah disembunyikan ya. Nomor 3, apakah Anda merasa bebas dan merdeka menampilkan diri yang utuh di sekolah tanpa ada perasaan takut diperlakukan tidak baik karena identitas Anda? Apakah Anda merasa bebas dan merdeka? Iya. Iya, merasa bebas dan merdeka. Kemudian yang selanjutnya, aktivitas. Ayo kita mulai dengan bermain identitasku. Fasilitator akan menyebutkan 1 identitas Anda dengan bergerak maju jika Anda termasuk pada identitas tersebut. Contohnya seperti ini. Kalau Bu Guru bilang laki-laki, kamu maju ke depan sini. Contohnya ya. Yuk, siap. Laki-laki, kamu berdiri sini juga. Laki-laki, nah ini berdiri. Kalau Bu Guru bilang perempuan, ya keluar, berdiri, perempuan. Bu Guru bilang lagi, laki-laki yang paling belakang, keluar lagi, laki-laki. Perempuan yang paling belakang, perempuan yang merasa dirinya perempuan, keluar neng. Barisan yang ini Peter.
Ya, sudah. Terima kasih. Duduk lagi. Kemudian refleksi dari permainan tadi. Coba diskusikan dan tentukan beberapa pertanyaan berikut ini. 1. Apakah Anda selalu berada pada satu sisi identitas yang sama pada semua putaran permainan atau berubah-ubah? Yang kedua, apakah Anda tadi bertemu dengan seseorang yang satu identitas pada putaran pertama, tetapi berbeda identitas pada putaran berikutnya? Ceritakan mengapa itu terjadi. Dari semua identitas tadi, mana yang menurut Anda paling penting dan berharga buat Anda? Coba urutkan dari 1 sampai 5. Contohnya gini, kalau guru bilang laki-laki, main lagi kayak tadi ya. Laki-laki, keluar yang laki-laki. Laki-laki 1. Laki-laki lagi 2. Laki-laki lagi 2. Laki-laki lagi yang sebelah sini 3. Kemudian yang perempuan, perempuan 1. Sini nih, ya. Perempuan 2. Perempuan 3. Nah, ini adalah identitas kamu masing-masing. Yang ini laki-laki dan yang ini perempuan. Ya udah, terima kasih. Duduk lagi. Kemudian setiap orang punya banyak identitas. Contohnya kita banyak punya identitas. Bu Guru akan menayangkan beberapa video yang ada di sini. Coba kamu simak, kamu lihat videonya, kamu amati, kamu cermati. Hey yourself, let's go back. Remember your crazy idea? Ini kamu, bukan dia. Kamu yang beda dengan dia atau mereka. Kamu yang punya nama, tanggal lahir, dan orang tua yang beda dengan orang lain. Sebuah identitas. Kamu baru datang ke kampus, bertemu orang-orang dengan identitas berbeda. Kadang kamu penasaran, membandingkan satu sama lain, lalu mengelompokkan tiap orang. Bagaimana kamu akan melakukannya? Kamu lihat geng kecil yang suka barengan kemana-mana. Rupanya mereka teman sejak SMA. Kamu pun jadi mengelompokkan teman-teman barumu ini berdasarkan asal sekolah. Tapi ada juga yang gak punya teman sekolah. Mereka ngumpul dengan teman sekampung. Kamu lalu melakukan teman berdasarkan kelompok asal daerah atau suku. Lalu mahasiswa baru mengumpulkan sesuai pilihan fakultas. Kamu mulai berkelompok dengan teman sefakultas dan punya identitas bersama sebagai mahasiswa di fakultas tersebut. Kita masih punya identitas seperti suku, agama, warna kulit, dan sendiri atau diberikan orang lain hingga kita punya banyak identitas. Soal mana yang paling penting, beda-beda tiap orang. Ada saja yang terlalu bangga dengan identitasnya hingga merasa berhak merendahkan. Ya, terima kasih. Apa yang tadi kalian simak dalam video tadi? Coba aku bertanya apa? Identitas dengan apa tadi? Sekolahnya dikelompokkan. Sekolah SMA, sekolah SMP, laki-laki, perempuan dan perempuan. Itu adalah namanya identitas. Kalau laki-laki dan perempuan itu beda jenis kelamin. Yang sama identitas adalah laki-laki sama laki-laki. Kalau kita mengelompokkan, kamu kelas 6 lagi main di lapangan banyak. Kelas 6A berkumpul, kelas 6A semua kumpul. Kelas 6B berkumpul, kelas 6B berkumpul. 6C semua berkumpul. Apa mungkin kalau 6A dan 6B berkumpul? Apa mungkin? Bisa dikatakan mungkin kalau dia sama identitasnya, misalkan laki-laki, perempuan dan perempuan. Dan kemudian setiap orang punya banyak identitas. 1.
identitas suku. Suku dengan seseorang tetapi berbeda identitas agama dengan orang tersebut. Contohnya, suku Sunda sama-sama dari Sunda tetapi agamanya berbeda. Suku Sunda ada yang dari suku Sunda agamanya Kristen, ada yang suku Sunda agamanya Islam. Kemudian kolom yang nomor 2, ada identitas yang begitu saja kita terima sejak lahir dan tidak bisa diubah. Ada juga identitas yang kita bisa bangun, ciptakan dan ubah. Itu adalah identitas yang sejak lahir. Seumpama dia dilahirkan laki-laki, ya laki-laki, tidak bisa dirubah jadi perempuan karena kuasa siapa itu? Kuasa Allah. Kemudian yang nomor 3, ada identitas yang kita anggap sangat penting. Jika orang merendahkan identitas tersebut, kita akan merasa sangat tersinggung. Contohnya, identitas kamu laki-laki dibilang bencong, atau kamu perempuan masih gadis dibilang udah gak gadis, ya. Itu contoh adalah salah satu identitas kita. Kalau kita dikata-katain sama temen, kamu marah tidak? Tersinggung tidak? Tersinggung, ya. Kemudian yang kedua, gunakan standar diri sendiri. Setiap orang unik, tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Itu contohnya, setiap orang mempunyai ciri khas masing-masing. Ciri khas kamu misalkan ada jenggotnya, ada kumisnya. Ciri khas kamu polos, tidak berjenggot dan tidak berkumis. Kemudian kolom yang nomor 2, standar umum tidak bisa dijadikan patokan untuk mengukur diri sendiri. Misalnya standar cantik menurut iklan di televisi tidak bisa jadi patokan untuk kita. Tentu saja yang namanya iklan di televisi, artis pasti pada cantik. Tidak bisa diukur dengan wajah kita yang apa adanya. Kemudian selanjutnya, gunakan standar diri sendiri. Standar itu berbeda-beda di setiap tempat dan waktu. Yuk, kita lihat lagi filmnya. Kita lihat lagi YouTube-nya. Kuncinya mana? Ada kuncinya. Tenang, ada Gada Auto. Solusi aman, dijamin pasti nyaman. Yuni, seorang siswi di sebuah SMA, berasal dari keluarga sederhana. Tapi karena ingin dihormati dan diterima, Yuni mengaku sebagai anak orang kaya. Gaya busana dan bicaranya diam-diam teman-temannya tak percaya. Mereka mencari tahu kondisi Yuni yang sebenarnya. Hingga akhirnya Yuni ketahuan identitas aslinya. Karena malu, akhirnya di sekolahnya. Kisah Yuni ini kisah nyata. Kita bisa temui di lingkungan remaja. Rata-rata siswa hari ini merasa minder karena tidak memiliki apa yang orang lain miliki, baik asli maupun sifat khusus. Menurut hasil riset 1 dari 4 siswa merasa minder karena fisik, dan 1 dari 5 siswa merasa minder karena tidak punya prestasi seperti orang lain. Ada remaja menunjukkan mereka tak mau menerima diri agar diterima dan dihargai, dan mengenali potensi diri, mereka malah sibuk mengejar standar umum. Ikan kulitnya karena iklan membuat standar kecantikan itu identik dengan kulit cerah. Anggun adalah berambut lurus terurai. Jika kita sibuk mengejar standar itu, coba pikirkan beberapa hal ini. Itu unik, gak mungkin ada satu standar yang cocok untuk semua. Kan bisa punya standarnya masing-masing. Yuk, kita lihat tadi. Ada seorang siswa, dia mempunyai standar untuk diri kita sendiri. Seorang siswa tadi Yuni orangnya pendek. Dia sangat minder dengan teman-temannya. Karena apa? Karena apa dia minder? Karena dia postur tubuhnya dia pendek. Jadi dia minder dengan teman-temannya. Makanya setiap anak itu pasti beda. Beda identitas, beda fisik, dan beda karakter semuanya. Makanya tadi di dalam video tersebut tidak boleh membeda-bedakan satu sama lain. Kemudian yang ketiga,
welas, asik pada diri. Latihan mencintai diri sendiri. Kebaikan diri. Kemudian keadaan, kesadaran penuh. Kemudian yang ketiganya keterhubungan. Sudah, anak-anak, demikianlah apa yang Ibu sampaikan pada hari ini tentang identitas diri kita. Selebihnya Bu Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya dan Bu Guru ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.